Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nurlina, NPM 1940606002, jurusan Bimbingan dan Konseling, Lokal A1, Angkatan 2019. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian dan pengembangan atau biasa disebut dengan R&D. Baik, lanjut. Baik, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama ada pengertian, lalu yang kedua ada ciri-ciri, lalu yang ketiga ada langkah-langkah, dan yang keempat ada contoh. Yang pertama, pengertian. Baik teman-teman sekalian, pengertian di sini saya kutip dari Sugiono dari bukunya yang berjudul mengenai metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Dijelaskan bahwa metode penelitian R&D adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Ada juga di sini oleh para ahli Board and Gall, Process Assured Develop and Validated Education Product, bahwa penelitian pengembangan sebagai usaha untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada Sukma Dinata. Menurutnya, pendekatan penelitian untuk menghasilkan produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Produk yang dihasilkan ini bisa berbentuk software maupun hardware. Baik, selanjutnya ada ciri-ciri. Di sini saya mengambil salah satu yang saya dapatkan dari jurnal menurut Board and Gall, menjelaskan bahwa ada empat ciri utama dalam penelitian dan pengembangan. Yang pertama yaitu studying research finding pertinent to the product to be developed, yang artinya bahwa melakukan studi atau penelitian awal untuk mencari temuan-temuan penelitian terkait dengan produk yang akan dikembangkan. Lalu yang kedua ada developing the product based on these findings, yang berarti mengembangkan produk berdasarkan temuan penelitian tersebut. Lalu yang ketiga ada file testing it in the setting where it will be used eventually, berarti dilakukannya uji lapangan dalam pengaturan atau kondisi atau situasi senyatanya di mana produk tersebut nantinya akan digunakan. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, yaitu ada revising it to correct the deficiency found in the file testing step, yaitu berarti melakukan revisi untuk perbaikan kelemahan-kelemahan. Nah, sekalian, kita sekarang memasuki tahap-tahap dari penelitian dan pengembangan atau yang biasa disebut dengan R&D. Baik, di sini ada 10 tahap, di mana yang pertama yakni potensi dan masalah. Potensi adalah segala sesuatu yang bila didaya gunakan akan memiliki nilai tambah. Masalah adalah penyimpangan antara yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Dan perlu kita garis bawahi bahwa data tentang potensi dan masalah tidak harus dicari sendiri, tetapi bisa berdasarkan laporan penelitian orang lain atau dokumentasi laporan kegiatan dari perorangan atau instansi tertentu yang masih up to date tentunya. Lanjut yang kedua, yakni mengumpulkan informasi. Jadi ketika kita sudah mendapatkan potensi dan masalah, maka kita mencari atau mengumpulkan informasi sesuai dengan potensi dan masalah yang kita dapatkan. Di sini diperlukan metode penelitian tersendiri tentunya. Metode apa yang digunakan untuk penelitian tergantung permasalahan tadi, seperti itu, dan ketelitian tujuan yang ingin kita capai. Selanjutnya yang ketiga yaitu tahap desain produk. Baiklah teman-teman, pada tahap ini hasil dari kegiatan ini adalah berupa desain produk baru yang lengkap dengan spesifikasinya, yang diwujudkan dalam gambar atau bagan agar mudah lebih dipahami, seperti itu. Yang keempat yaitu validasi desain. Jadi validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan produk, dalam hal ini sistem kerja baru secara rasional akan lebih efektif
di sini yang lama atau tidak. Selanjutnya yakni perbaikan desain. Setelah desain produk divalidasi melalui diskusi dengan pakar dan para ahli lainnya yang sesuai dengan permasalahan atau produk yang kita ajukan, maka akan dapat diketahui kelemahan-kelemahannya yang kemudian akan kita cari jalan tengahnya untuk dapat mengurangi dan memperbaiki desain produk kita. Selanjutnya yang keenam ada uji coba produk. Nah, dalam uji coba produk perlu digarisbawahi bahwa indikator keberhasilan yang dapat diukur adalah kecepatan kerja, kenyamanan kerja, produktivitas kerja, dan biaya. Dan selanjutnya tahap yang ketujuh yaitu revisi produk. Revisi produk. Desain produk perlu direvisi agar kenyamanan pengguna dalam menggunakan produk dapat meningkatkan pada gradasi yang tinggi. Jadi ketika kita sudah melakukan uji coba, kita perlu, karena di situ juga sudah tadi ketemu ya yang namanya kelemahan, kita akan mengurangi kelemahan itu, maka di sini nanti akan terjadinya revisi produk agar produk menjadi lebih baik tentunya. Selanjutnya yakni uji coba pemakaian. Setelah pengujian terhadap produk berhasil dan mungkin yang tadi ada revisi, maka selanjutnya produk yang berupa sistem kerja baru yang telah direvisi tadi tersebut dapat diterapkan dalam kondisi nyata untuk lingkup yang luas. Dalam operasinya, sistem kerja baru tersebut tetap harus dinilai kekurangan atau hambatan yang muncul guna untuk perbaiki lebih lanjut. Nah, setelah itu di sini nanti maka akan masuk ke tahap ke-9 yakni revisi produk lagi. Apabila dalam pemakaian kondisi nyata tersebut terdapat kekurangan dan kelemahan dalam uji pemakaian, sebaiknya pembuat produk selalu mengevaluasi bagaimana kinerja produk. Dalam hal ini adalah sistem kerja. Dan terakhir, tahap yang terakhir setelah kita revisi produk, kita uji coba pemakaian secara nyata, lalu ketemu lagi revisi produk, maka di sini dapat kita produksi secara massal atau pembuatan produk massal. Nah, pembuatan produk massal ini dilakukan apabila produk yang telah diuji coba dinyatakan efektif tentunya dan layak untuk diproduksi massal. Seperti itu. Baik, selanjutnya di sini ada contoh penelitian. Baik teman-teman sekalian, di sini saya mengambil salah satu contoh yang saya angkat sendiri dari pengalaman saya, di mana saya mengikuti kampus mengajar angkatan 2 di SD Negeri 033 Tarakan. Di sini terdapat suatu masalah di mana siswa-siswinya ini memiliki wawasan karir yang masih minim. Nah, seperti itu. Namun di sini sebagai guru atau calon guru BK atau mahasiswa bimbingan konseling, karena di dalam di dalam lingkup SD juga BK atau lembaga BK seperti guru BK itu belum memasuki ranah SD secara SK ya tentunya. Tapi di sini saya mencoba untuk membuatkan buku saku karirku. Di dalamnya ini berisikan mengenai apa saja sih pekerjaan-pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar, pekerjaan-pekerjaan yang ada atau pekerjaan-pekerjaan yang orang tuanya kerjakan, seperti itu. Dalam hal ini saya mengambil buku atau mengambil judul pengembangan buku saku karirku untuk meningkatkan wawasan karir peserta didik di SD Negeri 033 Tarakan. Seperti itu. Jadi di sini produk yang saya ingin kembangkan adalah buku karirku yang dimana berisi tentang apa saja pekerjaan, apa saja tugasnya, seperti itu. Mungkin sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.